hanya bedanya kan mungkin Lesti public figure, yang lain bukan gitu. Jadi sehingga itu menjadi pembeda terkadang yang satu dibicarakan, yang satu nggak ketahuan kan gitu. Ya kalau aku pribadi aku senang Lesti berkarya kembali dan kalau bisa terus berkarya. Ya, tapi bicara lagu menjadi trending, Mbak, itu gimana, Mbak, menurut Mbak? Apakah dari karakter vokalnya ataukah dari fanbase-nya atau seperti apa? Kalau secara general sekarang itu nggak ketebak sih ya gitu, maksudnya sesuatu yang trending itu kadang-kadang belum tentu karena kualitas. Tapi saya seneng kalau ternyata yang lagi trending ini memang kualitasnya oke. Ya kalau kita bicara tentang Lesti, memang secara kualitas sangat berkualitas. Dia punya karakter, lagi-lagi saya bilang dia punya fanbase yang juga luar biasa supportnya dari label musik dan semuanya, manajemennya. Jadi ya istilahnya itu kerjasama bareng-bareng lah kalau bisa sampai menjadi trending satu. Jadi ya. Dan fanbase merupakan hal yang penting bagi seorang pedangdut. Bukan hanya pedangdut, saya pikir penyanyi pop pun juga. Rata-rata juga yang pop pun juga anak-anak mudanya, regenerasinya juga luar biasa. Sekarang mereka punya karakter pintar-pintar dan fanbase-nya juga kuat. Penting fanbase itu penting. Mbak Eri mau update dikit dong, jalan sendiri nih, belum ada pasangan untuk jalan bersama nih. Aduh, kayaknya pertanyaannya. Nah, sebenarnya ada. Ada. Cuman memang sebenarnya bukan yang nggak mau expose, tapi juga nggak suka woro-woro gitu. Kalau buat aku ya hubungan pribadi ya memang jalannya pribadi aja gitu. Tapi dari bagi artis, Kenapa? dari pasangannya, Mau tahu aja. Ya pasti cowok baik, bertanggung jawab, sayang sama aku dan support kerjaan aku. pedangdut juga. Pacar atau udah resmi nikah? Kenapa? Udah resmi nikah atau masih pacar? Belum nikah. Targetnya mungkin kapan akan nikah? Targetnya udah lewat dari kapan tahu gitu ya. Tapi ya sudah lah, maksudnya sekarang tuh menjalani dengan rasa syukur. Yang penting ada seseorang yang menyayangi aku gitu, yang support aku. Nanti kelanjutannya bagaimana kita tunggu, terserah waktu Tuhan yang terbaik. Tapi kalau perempuan kan pasti ada batasnya, Harusnya. Cuman kalau aku nggak berpatokan ke situ ya. Pemikirannya udah berbeda. Contoh, dulu aku punya pemikiran bahwa nanti aku akan berpacaran dengan seseorang yang nantinya dia akan menjadi calon suami aku. Ternyata seiring berjalan waktu, hidup tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita harus putus untuk menemukan yang baru atau menemukan yang terbaik dan sebagainya. Dan dari situ kita belajar kan menjadi lebih dewasa dan lebih luas dalam memilih pasangan. Nah, yang aku jalani sekarang itu udah beda. Kalau dulu targetnya umur 20 tahun aku harus sudah menikah. Ternyata situasinya berbeda gitu. Jadi ya sudah, disyukuri aja. Aku menjalani hidup tuh ngeflow aja. Ngikut waktunya Tuhan aja. Nggak menuntut yang bagaimana. Pokoknya jalani dengan penuh syukur aja. Punya pandangan child free atau seperti apa? Kenapa? Child free atau seperti apa? Punya pandangan atau kalau misalkan menikah harus punya anak atau enggak juga enggak apa-apa atau seperti apa? Waduh, anak itu anugerah ya. Jadi pastinya kalau perempuan yang beneran perempuan gitu pastinya bahagia lah kalau dikaruniai buah hati gitu ya. Diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk memiliki buah hati. Nah, kalau saya boro-boro buah hati, nikah aja belum ya kan? Jadi ya sudah satu-satu. Update di bulan puasa ini seperti apa untuk Mbak Eri Susan nih? Gimana nih mendekati puasa ini? Mendekati puasa. Kebetulan saya ini Nasrani. Jadi saya tidak menjalankan ibadah puasa, tapi pastinya menghormati saudara-saudara saya yang menjalankan ibadah puasa. Paling kegiatannya saya punya channel YouTube kan. Jadi di mana di situ aku berkreativitas untuk kayak apa ya? Di situ aku tuh cover lagu pop karena dulu kan basicnya memang aku rock gitu ya. Jadi kalau dangdut emang biasanya di TV, tapi kalau di cover memang seringnya aku nyanyi lagu-lagu pop. Jadi kegiatanku ya paling ngisi-ngisi kesibukan dengan konten-konten YouTube untuk Eri Susan Channel sama Bebas Entertainment. Jadi kebetulan untuk bulan Ramadan ini kita juga ada beberapa lagu religi. Bukan aku menyanyikan, tapi mungkin nanti ada lagu yang untuk hari raya aku juga terlibat di sana gitu sebagai bentuk support untuk saudara-saudaraku yang menjalankan merayakan kemenangan.
Tapi banyak job ke Mbak Eri Susan untuk manggil job di bulan puasa ini. Bulan puasa biasanya suka ada aja ya, tapi memang tidak sering karena kan kalau bulan Ramadan itu emang waktunya saudara-saudara kita umat muslim khusus beribadah. Jadi memang biasanya acara-acara sifatnya hiburan itu kan biasanya dikurangi gitu. Kecuali di TV yang spesial. Paling biasanya kalau off air sifatnya lebih ke acara halal bihalal, kadang undangannya. Kak Eri, mempertahankan suara itu seperti apa sih? Rocker banget gitu. Terus genrenya kayaknya berbalik 180 derajat ke dangdut. Iya, jadi memang dulu basicnya dari kecil saya nyanyi rock. Iya. Ke dangdut itu karena sebenarnya gini, saya dari kecil tuh nggak pernah fanatik sama satu genre tertentu. Saya tuh pecinta semua genre musik karena buat aku setiap genre musik itu dia mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Ditambah lagi kadang-kadang kalau kita nyanyi kan penonton kita nih beragam gitu, nggak melulu satu suka rock, satu dangdut dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin dulu tuh kayaknya kepengennya tuh bisa all round gitu. Makanya aku belajar juga. Nah, saat itu dangdut mungkin karena aku basicnya rock, jadi ketika aku dangdut memang belajarnya dari karya-karyanya Pak Haji Romai Irama karena masih mendekati rock, karena belum bisa terlalu cengkok banget gitu. Nah ya udah pelan-pelan belajar dari situ. Pada akhirnya dulu kan suka ikut festival, terus ya dangdut juara 1, keroncong juara 1, sampai terakhir lomba lagu rock se-Jawa Timur itu aku juara 1. Itu yang membawa aku ke Jakarta, pada akhirnya bisa manggung bareng Slang dan sebagainya gitu, sebagai penyanyi cilik lah yang ketular Amjus dan sebagainya. Sebenarnya dari situ kecintaanku terhadap musik basicku tuh nggak berkurang, tapi juga bertambah dengan wawasan yang baru dengan dangdut, dan orang mengenal aku pertama kali juga dari dangdut karena dulu aku menang festival lagu dangdut se-Jabotabek itu berbuatkan Piala Pak Haji Romai Irama. Dari situlah aku belajar untuk semakin mencintai, karena dengan mencintai kan kita harus terjun banget ya gitu, kita bisa. Jadi kalau ditanya menjaganya bagaimana, sebenarnya memang nggak ada yang berubah. Paling bedanya saya kalau nyanyi gennya tuh tetap rock karena suaranya tuh nggak yang bening melengking gitu, kayak gitu ya. Memang suaranya tuh agak-agak parau, agak-agak serak gitu. Tapi secara cengkok ya kalau dangdut kan super cengkok. Jadi kalau ditanya bagaimana maintainnya, ya pastinya nggak tahu ya. Aku tuh nggak punya trik khusus untuk menjaga suara, lebih kepada ya aku bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, yang harus aku jaga, aku kembangkan gitu. Dan pastinya aku bisa sharing juga dengan adik-adik aku gitu. Jadi selebihnya aku hanya punya hati yang ikhlas untuk pengen beri hiburan yang positif dan bisa dinikmati secara sehat gitu. Nama Kak Eri kan lebih terkenal ketika membawakan sebuah lagu dangdut ketimbang lagu rock ya. Artinya seperti apa? Mungkin tantangan dan kesulitannya mungkin? Saat itu memang kalau pada saat proses belajar dulu sih memang susah ya, karena beda kalau rock itu kan kita main power gitu, main di nada-nada tinggi gitu, terus belum lagi kita nanti dengan suara-suara seraknya itu. Sementara dangdut itu kan lebih mendayu-dayu, lebih legato gitu. Jadi memang tantangannya memang luar biasa sih. Cuman ya lagi-lagi untuk bisa menguasai ya pastinya harus belajar sungguh-sungguh, disiplin, nggak takut malu gitu ya kan. Tapi ya bersyukur, atau mungkin karena suka gitu ya. Ya pastinya usaha tuh nggak mengkhianati hasil lah gitu. Cengkoknya sendiri dapetnya dari mana? Kan Cengkoknya dangdut sendiri. ciri khasnya dengan Iya, itu iya, ya. Kalau bicara cengkok tuh memang beda-beda. Setiap bahkan penyanyi dangdut tuh punya cengkoknya masing-masing. Jadi nggak ada ilmu khusus buat cengkok yang benar pakemnya terus begini enggak. Even saya sama gitu. Jadi aku punya cengkok aku sendiri gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana nggak tahu, kadang-kadang keluar begitu aja. Tapi aku tuh selalu tertantang kalau aku harus menyanyikan lagu dari penyanyi lain siapapun dia. Selalu mencoba bagaimana caranya orang tuh nggak ingat kalau lagu ini dia yang punya lagu, karena itu buat aku tanggung jawab itu adalah memperkuat karakter melalui lagu yang kita miliki. Yang fenomenal kan lagu yang dibawakan Ibu. Gimana sih sampai bisa meresapi, bahkan penonton juga terharu ikut merasakan.
Muara Kasih Bunda, kenapa kalau Muara Kasih Bunda itu kebetulan memang itu sebenarnya terjadi di saat aku memproduksi albumku sendiri. Waktu itu Jangan Buang Waktu tahun 2006. Sebenarnya sudah selesai proses recording, dimana harusnya itu ada 9 lagu. Nah setelah itu kebetulan ibu aku ulang tahun, jadi pas lagi ngobrol sama sahabatku Adibal, pada akhirnya kita tiba-tiba ngobrol setelah proses rekaman selesai itu, ngobrol sama sahabatku tentang kok tiba-tiba ngobrol ngalur ngidul sana sini, ketemunya di masalah ibu kita masing-masing. Terus aku bilang someday gue pengen deh nih gitu, punya lagu memang aku bikin buat ibu aku gitu. Nah ternyata setelah beberapa hari dia bikin lagu yang memang berisi tentang surat yang ditulis ibu aku pada saat ulang tahun aku kalau nggak salah yang ke-22. Jadi Adibal membuat lagu, dari situ ditambah lagi ada sedikit syair dari surat ibu aku yang kita berikan untuk ulang tahun. Nah ternyata pada saat kita perdengarkan waktu itu aku nangis, dan atas permintaan beliau lagu itu dimasukin di album sebelum rilis, karena menurut ibuku banyak sekali di luar sana maksudnya lagu itu relate, dimana biasanya kalau orang nyanyi lagu tentang ibu tuh kayak menggambarkan gitu atau menceritakan, tapi kalau Muara Kasih Bunda ini dia itu berkomunikasi gitu bahasanya. Nah ternyata di luar dugaan memang lagu itu sangat-sangat membawa berkah. Maksudnya selain membuat para orang tua menjadi makin mengerti anaknya, membuat anak juga semakin sayang sama orang tuanya, lagu itu juga mendatangkan pundi-pundi ya luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi kalau ditanya kenapa kok sampai nangis-nangis, karena memang itu true story gitu. Itu kisah nyata, dan untuk proses rekamannya sendiri aja yang biasanya aku kalau satu shift itu biasanya 6 jam ya kalau di studio, biasanya aku udah bisa dapat 4-5 lagu, tapi untuk lagu khusus Muara Kasih Bunda itu aku 2 shift. Nah, itu ada 12 jam karena isinya cuma nangis, nggak bisa nyanyi, kayak ini dosa dan sebagainya. Jadi, Mau dong suara lagu Muara Kasih Bunda. ini lagi radang, pakai suara rendah aja. Iya. Engkaulah Muara Kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Terima kasih Mbak.